Kemudian Dinas Dukcapil dan Pemerintahan Desa Provinsi Riau, Pak Joko mana Pak? Di mana? Di Sedikit ya Pak Gubernur ya. Iya. Alis, Pak Muhammad Findro. Oh yang kemarin kita telepon Pak ya. Kemudian yang kami hormati bagian pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Kemudian yang kami hormati Dinas Pemerintahan Desa. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak, para kepala desa pada masanya ya Pak ya, pada masanya. Kalau mantan kan dengarnya kan gak enak pula Pak ya. Kepala desa pada masanya yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang kami hormati. Sebelumnya mungkin awal pertemuan kita, saya mewakili teman-teman, mohon maaf agak terlambat dari agenda rapat kita hari ini. Biasa Bapak Ibu ya, kita di anggota negara ini ada beberapa kegiatan, gitu. Karena ada tamu juga tadi datang sebelum. Ya Pak Aman, silakan masuk Pak. Ada kunjungan dari masyarakat. Datang Pak Amal Fatullah, beliau merupakan sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Riau dari fraksi PKS. Baik Bapak Ibu ya, sesuai dengan agenda kita hari ini, yaitu rapat dengar pendapat Komisi 1 DPRD Provinsi Riau dengan Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Dinas PMD, baik Kabupaten Bengkalis maupun Provinsi Riau, dan dengan saya lupa tadi apa namanya, ikatan apa kita ya, intinya dengan bapak-bapak kepala desa pada masanya ya. Kami sudah mendapatkan beberapa informasi sesuai dengan surat yang masuk dan kita sudah pelajari. Tentu dengan agenda kita hari ini ya, kita minta sengaja kami mengundang dari instansi terkait baik itu dari Provinsi Riau maupun Kabupaten Bengkalis untuk menyatukan frekuensi kita Pak ya. Apa yang Bapak sampaikan tadi nanti ya silakan nanti perwakilan dari Bapak Kepala Desa, Menteri Kepala Desa menyampaikan ke kami. Kemudian telaah dari kami sendiri ya, kemudian kita ada TA ya, memaknai ataupun menelaah apa yang menjadi pengaduan dari Bapak semuanya. Kemudian dari Provinsi Riau maupun Kabupaten Bengkalis ya. Jadi kita cari satu frekuensi, kemudian langkah selanjutnya apa yang akan kita laksanakan begitu ya. Yang jelas sekilas secara garis besar sudah kita pahami gitu Pak ya. Mungkin untuk memulai kegiatan kita atau rapat kita hari ini, kami minta ataupun kami persilakan dari perwakilan bapak-bapak mantan kepala desa ya, untuk menyampaikan apa yang menjadi aduan dan permasalahan yang harus kita bahas hari ini. Untuk itu kepada Bapak kami persilakan. Izin pimpinan sebelum kami menyampaikan, izinkan kami menyampaikan diri sedikit Pak. Andi kembali setelah bertiga, lanjut. Ya semangat sedikit Bengkalis tuh, lantik gitu. Iya. Yang kedua Pak, izin apakah kami baca atau kami menyampaikan dari besar saja Pak? Izin sebelum dibaca, Bapak dari baik dari Bengkalis maupun Provinsi Riau sudah terima berkas atau belum? Sudah ya, sekedar besar sudah dipahami ya. Secara besar saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Riau yang benar hadir dalam rapat kesempatan yang berbahagia ini. Puji syukur kepada Allah SWT pada hari ini kita dapat bersama hadir dalam ruang ini dalam melaksanakan RDP Komisi 1 DPRD Provinsi Riau terkait permasalahan perpanjangan masa jabatan kami para kepala desa
akhir masa jabatan pada Agustus 2023. Selalu bersama sama-sama terpanjang dalam alam Nabi Muhammad SAW dengan kepada Allah Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Buat secara garis besarnya, hajat dan niat tujuan kami adalah kami memahami putusan MK tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa bagi kepala desa yang masa jabatannya sampai dengan 2024 dapat diperpanjang 2 tahun. Dan oleh karena itu putusan MK itu kami dari AMJ Kabupaten Bengkalis terus berjuang selama lebih kurang 13 bulan dan sampai dengan keputusan Ombudsman semua lembaga-lembaga tertinggi kami datangi dan akhirnya perjuangan kami berakhir pada tanggal 21 Juli 2025 yang mana pada saat itu kami mengatasnamakan Asosiasi Kepala Desa Nusantara ingin melaksanakan demo besar-besaran di depan Mendagri. Dan pada hari Senin itu tanggal 21 Pak Tomsi sebagai Sekjen Mendagri langsung memanggil Kornas kami bahwa melarang jangan laksanakan demonstrasi tersebut karena tuntutan yang dituntut kawan selama ini insya Allah akan dikabulkan dan akan mengeluarkan SE. Dan alhamdulillah pada tanggal 31 Juli SE itu keluar. Dan yang kami sayangkan SE itu keluar masih dibatasi dengan kata-kata November, Desember, dan Januari. Dan sementara pemahaman kami putusan MK tersebut tidak ada membatasi bulan dan tahun. Untuk itu selagi belum melaksanakan pemilihan kepala desa sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Untuk itu kami atas nama Kades AMJ Kabupaten Bengkalis bermohon dengan rendah hati kepada Bapak pimpinan, pada Bapak-Bapak yang hadir dalam forum ini agar kiranya bisa menjalankan putusan MK itu dan membantu kiranya kami para AMJ ini untuk mendapatkan hak-hak kami sesuai dengan putusan MK 92 tersebut. Mungkin secara garis besarnya itu saja pimpinan yang dapat kami sampaikan. Saya sudah dengan lebih terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan maksud untuk kita lakukan rapat hari ini. Ya. Mungkin kita langsung masuk saja ke pemerintahan Bapak Andres. Silakan Pak. Langsung saja kita masuk ke pembahasan dari Kabupaten Bengkalis. Ya. Saya yakin dan percaya Kabupaten Bengkalis juga teman-teman dari AMJ ini sudah melakukan audiensi ataupun rapat ya untuk memastikan tentang apa yang menjadi usulan ataupun keinginan teman-teman dari AMJ. Silakan mungkin Bapak-Bapak ya. Dimaknai apa yang menjadi maksud dari kawan-kawan AMJ. Mungkin dari Pak Andreas. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Riau beserta seluruh anggota yang kami hormati, Bapak-Bapak, para kepala desa AMJ, mengaktifkan masa jabatan yang rata-rata
kita habis masa jabatan di Agustus tahun 2023. Yang kami hormati kawan-kawan dari pemerintah Daerah Malis, ada Kabupaten, pemerintah BKKB, pemerintah desa, Bapak Ibu para undangan yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah SWT, alhamdulillah, bersalawat kita untuk nama saudara Muhammad wa ala Muhammad. Mohon izin Pak Ketua berkenan dengan pokok materi pada yang kita diskusikan pada hari ini. Memang beberapa waktu yang lalu kami sudah beberapa kali diskusi juga dengan kawan-kawan atau perwakilan dari kawan-kawan kepala desa AMJ ini berkenaan dengan kebijakan pemerintah pusat, yaitu dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, berubah dengan Undang-Undang Desa, maupun dengan surat Kementerian Negeri berkenaan dengan perpanjangan masa jabatan dari kepala desa AMD. Memang beberapa waktu yang lalu mungkin kita boleh saja sebelum munculnya undang-undang ini, bahwa ketika kawan-kawan memasuki akhir masa jabatan pada Agustus 2023, memang waktu itu terjadi polemik juga di kami, Pak, berkenaan dengan akan dilaksanakan pilkada atau tidak. Namun dengan adanya surat dari Kementerian Negeri bahwa ada pilihan di situ, bahwa boleh melaksanakan dan boleh tidak, kami memutuskan tidak melaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang kami sampaikan kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi. Karena waktu itu kita belum berpikir, Pak, belum terdetik bahwa akan ada perubahan undang-undang tentang desa. Makanya dari itu kami karena alasan kita adalah menjelang pileg dan menjelang pilkada, maka pada hari itu bagian dari sebagian yang daripada pertimbangan kami mengapa pilkades untuk sementara kita tidak laksanakan. Dan ini kami laporkan, Pak, laporkan ke kementerian dan ke provinsi Riau. Namun dalam perjalanannya ternyata di tahun 2024 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di perubahan Undang-Undang Desa, di mana salah satu pasalnya menyampaikan bahwa kepala desa AMJ yang di bulan Februari 2004 itu bisa diperpanjang. Makanya kemarin kami diskusi dengan kawan-kawan, ternyata kawan-kawan AMJ ini mengatakan pergerakan untuk menuntut haknya ke pemerintah pusat. Ya, kami dapat informasi dan ini kami diskusikan dengan kawan AMJ kemarin. Ternyata setelah kita ikuti perkembangan, muncullah surat edaran di tanggal 1 Agustus 2025 yang menyatakan bahwa HID yang dapat diperpanjang adalah mulai 1 November 2023 sampai dengan 31 Januari 2024. Nah, ini yang mungkin menjadi kekecewaan dari kawan-kawan semua, dan kami pada intinya, Pak, ya, kita sudah mencoba mengikuti aturan yang ada. Memang yang pertama bahwa ada keluar surat edaran menteri berkenaan dengan penambahan masa jabatan ini di tahun 2024 di bulan Juni kalau tidak salah, di bulan Juni, bahwa yang dapat diperpanjang itu adalah Februari 2024 ke atas. Itu alhamdulillah sudah dilaksanakan, Pak. Sudah kita perpanjang 2 tahun. Namun yang terakhir ini kita mendapat surat edaran lagi berkenaan dengan perpanjangan, namun di bulan November sampai dengan Januari. Jadi kami intinya pada pemerintah daerah, ya kita mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena terus terang kami pemerintah daerah bukan orang ataupun lembaga yang bisa menafsirkan undang-undang, karena yang masih undang-undang ini adalah tentu adalah program undang sendiri, yaitu Pemerintahan Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Makanya ketika muncul surat edaran, surat pemberitahuan dan surat dari Kementerian Negeri, kami serta-merta siap melaksanakan itu. Nah, makanya pada kesempatan ini yang kami sampaikan ke kawan-kawan, jika kami sampaikan juga kepada dengan perwakilan dari kawan-kawan MJT, untuk secara pemerintahan birokrasi kami memang tidak punya kewenangan untuk menolak surat edaran ini, Pak. Jadi intinya kami siap
menemani kawan-kawan kalau memang nanti kawan-kawan AMJ ini terus melanjutkan aspirasi atau hak-haknya ini ke Kementerian Dalam Negeri. Kami mengikuti aturan. Kami mengikuti aturan. Pokoknya yang diperintahkan oleh pemerintah daerah atau pusat melalui Kementerian Negeri, kami siap laksanakan. Makanya nanti kalau kawan-kawan mulai jalur DPRD provinsi, ya, ke Kementerian Negeri dan dapat menghasilkan surat-surat baru, kami siap melaksanakan surat itu. Itu intinya dari pimpinan bahwa apapun aturannya yang dikeluarkan oleh kementerian, kami siap melaksanakan. Kami tidak akan ada istilahnya memboikot atau tidak mendukung. Ya, ini kan hak kawan-kawan semua, gitu. Makanya pimpinan yang menyampaikan kita ikuti aturan. Ya, kalau ada surat lagi bukan ada yang perubahan ini, kami siap untuk menindaklanjuti surat tersebut. Mungkin itu Pak Ketua, mohon izin, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada tahun ini. Mungkin kita boleh diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak percaya juga, tak mungkin lah ya Pak Bung Kadis menghalangi kalau memang itu menjadi hak bapak semuanya. Begitu. Dari awal disampaikan juga kepada kawan-kawan ketika kita lakukan pertemuan kecil, gitu ya Pak ya. Mungkin kita minta dari pandangan hukum, kabak hukum dari Bengkalis tentang masalah ini begitu. Ya, kita disampaikan secara runut. Sebenarnya apakah hak-hak teman dari kawan-kawan bergabung dari AMJ ini bisa kita perjuangkan atau tidak secara hukum? Karena kan kalau bicara hak, ya wajib kita perjuangkan bapak semuanya. Begitu. Silakan Pak Kabak. Terima kasih pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan rapat Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Riau bersama beserta anggota, Bapak Ibu Kepala Desa yang pada masanya yang saat ini tergabung di dalam Sekretariat Koordinator Kades AMJ Agustus 2023. Yang saya hormati dari Kepala Biro Hukum Sekda Riau yang saat ini diwakilkan oleh Pak Wangkan beserta jajarannya, Kadis PMD Provinsi atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Kadis PMD Kabupaten Bengkalis, yang saya hormati Pak Kabak Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Bengkalis, dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tepatnya di pasal 118 huruf E. Di situ berbunyi bahwasannya masa jabatan kepala desa sampai Februari 2024, yang masa jabatannya sampai dengan Februari 2024 dapat diperpanjang. Itu di bawahnya lagi Pak. Betul. Nah, kita kan di huruf E. Jadi berdasarkan pasal 118 tadi itu jelas menyebutkan bahwasannya di bawah Februari 2024 dapat dilantik. Namun sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Andres Kadis PMD, keluar surat edaran di Juni 2024 yang menegaskan kembali bahwasannya yang dapat diperpanjang yaitu Februari, Maret, dan April 2024. Seiring dengan waktu, adanya gugatan di MK, adanya keluar kesimpulan dari Ombudsman RI, dan yang terakhir terbitlah surat edaran di 1 Agustus 2025 yang dapat dilantik, yaitu yang akhir masa jabatannya terhitung dari 1 November sampai dengan 1 November 2024 sampai dengan
2023 sampai dengan 31 Januari 2024. Dikaitkan dengan bapak-bapak yang kepala desa masa jabatannya, yaitu yang berakhir di Agustus 2023, itu tidak termasuk. Nah, mungkin tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Kades bahwasannya pemerintah Kabupaten Bengkalis, pemerintah daerah itu merupakan eksekutor, pelaksana dari seluruh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan juga dengan seluruh kebijakannya. Namun ini tidak tertutup peluang, sama kayak seperti surat edaran terakhir yang dari 1 November 2023 sampai 31 Januari 2024. Mungkin melalui forum ini, baik dari wakil pemerintah pusat, yaitu pemerintah provinsi, dan mungkin juga melalui DPRD provinsi ini, dapat membawa atau memperjuangkan AMJ Agustus 2023 untuk dibawa ke pemerintah pusat. Amin. Dan kami dari pemerintah Kabupaten Bengkalis juga melalui dinas terkait yaitu PMD tetap menyurati ke pemerintah pusat terkait dengan surat edaran yang terakhir yang dikeluarkan 1 Agustus 2025. Jadi izin pimpinan, kami belum dapat melantik karena surat edaran terakhir itu hanya sampai dimulai 1 November. Sementara orang-orang tua kami lah yang ada saat ini itu dia di Agustus. Namun apabila surat edaran itu disebutkan ada tersebut Juli Agustus, mungkin secepatnya kami nanti. Karena hal ini juga pernah terjadi pada saat undang-undang itu belum keluar, kami sudah memberhentikan. Tetapi pada saat undang-undang itu sudah diundangkan dan dipublikasikan oleh pemerintah pusat, kami melantik kembali kepala desa yang sudah kami berhentikan. Mungkin dari bagian hukum itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak Ibu Kabupaten Bengkalis. Artinya pemahaman Bapak tentang permasalahan ini, ya, terutama mengenai SE yang tertanggal 1 Juli 2025 tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa yang bunyinya intinya dari November sampai November 2023 itu bisa dilantik gitu, ya Pak ya. Sedangkan Bengkalis ini di Agustus, ya Pak Bu Dewan, ya, sekitar 3 bulan lah, 3 bulan dari jarak waktu yang tidak dapat dilantik begitu. Karena rata-rata kawan-kawan AMJ ini habis masa jabatannya di Agustus. Nah itu permasalahannya Pak Dewan, ya Dewan. Mungkin dari PMD Kabupaten Bengkalis ada yang ingin disampaikan? Cukup, Pak ya, mewakili tadi ya. Mungkin Pak jadi Pak, kami juga sudah mempersiapkan surat berkenaan dengan mempertanyakan surat edaran yang terakhir ini Pak. Siap. Tinggal insya Allah penanganan dari Ibu Bupati lagi Pak. Terima kasih Pak. Baik ya, mungkin langsung kita masuk ke Pemprov ya. Kita minta pendapat atau tanggapan dari hukum dulu lah ya, Biro Hukum dulu tentang apa yang menjadi permasalahan kita hari ini. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dengan saya Tuan Bukan Kepala Bagian Peraturan Perundangan Kabupaten Kota di Hukum yang senantiasa memang memfasilitasi produk hukum Kabupaten Kota di Provinsi Riau. Mohon izin menyampaikan salam dari
Kepala Birokop, karena waktu bersamaan beliau sedang mengikuti diklat ketua. Itu kami diminta untuk hadir di sini untuk menyampaikan mungkin barangkali pendapat hukumnya terhadap persoalan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten. Disampaikan ini Ibu Suhati dan Pak Arif di provinsi. Yang kami hormati Bapak Ibu segenap pimpinan dan anggota DPRD, yang kami hormati tentunya dalam hal ini adalah kepala desa, para masanya, yang kami hormati kepala bagian hukum dari dinas Dukcapil, terus dari dinas PMD Kabupaten Bengkalis, Bapak Ibu yang terdapat satu persatu. Sebagaimana kita dengarkan tadi yang disampaikan oleh Bapak Koordinator tadi dan juga disampaikan kami, kita melihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 2014 di bulan kedua, dan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 dan 107. Sebetulnya di dalam aspek hukumnya sebetulnya tidak jadi persoalan, Pak. Memang bisa disampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang dibacakan oleh Kabak Hukum tadi, kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan ditimpali lagi dengan putusan mahkamah sepanjang itu belum dengan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 2014. Sebetulnya dari aspek hukum sebetulnya itu sudah clear. Nah, yang menjadi persoalan itu ada surat dari Mendagri membatasi sebagaimana yang disampaikan oleh Kabak Hukum tadi. Nah, di dalam surat Mendagri itu ada beberapa surat Mendagri yang disampaikan ke pemerintah daerah. Ini sebetulnya surat Mendagri itu penjelasannya terakhir, ini kami terima terakhir. Itu surat edaran Mendagri tanggal 31 Juli 2025. Ini baru saja nih Pak Pimpinan. Artinya menjelaskan kedudukan daripada persoalan daripada atau kedudukan daripada undang-undang dan Mahkamah Konstitusi tadi. Nah, memang kalau kita lihat Bapak Ibu, sebetulnya surat ini dia bukan produk hukum ya. Dia bukan dia aturan peraturan, tetapi surat Mendagri dia menjelaskan mengenai secara secara de facto ataupun implementasi daripada undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, tentunya dalam hal ini surat Mendagri dikeluarkan memang mereka kan tidak asal-asal saja Pak Pimpinan. Tentu Mendagri punya datanya. Nah, tentu dia akan mengambil menelaah Undang-Undang 3 2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi 92 tanggal 3 Januari 2025 kemarin. Nah, dari situlah terbitnya mengapa surat Mendagri membatasi batasnya itu adalah 1 November 2023 sampai dengan 31 Januari 2024. Ya, ketua kami. Hidup ketua. Hidup ketua. Hidup ketua. Hidup ketua. Hidup ketua. Nanti. Kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, izin tadi kami sebenarnya sekarang lagi mendengar pemaparan dari Biro Hukum Provinsi Riau. Lanjut Pak. Ya, Silakan aja Pak. Terima kasih Pak Pimpinan. Jadi sebetulnya kami mengapresiasi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Bapak-Bapak dari pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap memperjuangkan hak-haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Nah, memang di dalam surat edaran Mendagri itu diminta oleh Mendagri kan
agar pemerintah kabupaten kota itu melaporkan pendataan masa jabatan kepala desa akhir masa jabatan 1 November sampai 31 Januari 2024. Nah, mungkin barangkali ini telah dilakukan. Nah, menurut kita sepakat artinya pemerintah Kabupaten Bengkalis menyurati kembali kepada Kementerian Dalam Negeri mengenai persoalan 1 November 2023 sampai 31 Januari 2024 membatas ini. Mungkin ada data-data yang tidak sampai di kementerian. Nah, dalam persoalan ini, karena kementerian dalam persoalan ini kan tentu dia ceritanya dari putusan Mahkamah Konstitusi dan dari proses pengambilan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Nah, kita sepakat, artinya pemerintah Kabupaten Bengkalis itu menyampaikan persoalan terhadap kepala desa yang tidak masuk dalam ring data sebagaimana disampaikan oleh dalam surat edaran Mendagri ini. Nah, saya kira itu Pak. Kalau secara hukumnya sebetulnya undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi itu lebih kuat daripada surat edaran. Karena dalam sistem pemerintahan kita ini kan ada yang perlu kita sampaikan kepada kementerian duduk persoalan yang ada di daerah. Nah, ini ya barangkali yang harus dikliarkan. Memang dalam ini memang urutan Menteri Dalam Negeri adalah selaku pembina kebijakan di pemerintah pusat. Nah, tentunya nanti Bupati Bengkalis dalam hal ini tentu sebagai decision maker yang akan mengeluarkan keputusan. Nanti kan SK-nya kan akan dikeluarkan keputusan oleh Bupati Bengkalis kan. Nah, Bupati Bengkalis dalam mengeluarkan keputusan tadi, tentu dia juga berhati-hati ya. Jangan sampai nanti di kemudian hari terjadi suatu gugatan. Nah, menurut saya, jadi kalau kami mengapresiasi sebetulnya ada menyurati Kementerian Dalam Negeri mengenai surat edaran yang membatasi waktunya 1 November sampai 31 Januari. Karena persoalan ini mungkin belum sampai di kementerian. Nah, ini yang mungkin barangkali yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Saya kira gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Wan dari Biro Hukum Provinsi Riau. Ini kedua, tadi kami mendengar pemaparan dari Biro Hukum dari Kabupaten Bengkalis, kemudian ada Biro Hukum, kemudian ada Biro Hukum. Mungkin dari Komisi 1 dari staf TA kami, bisa saya bacakan Pak Ketua sebelum Pak Ketua berkomentar. Pak Adianto, selamat datang Pak. Pak Adianto merupakan juga anggota Komisi 1 dari Provinsi Riau. Sudah Bengkalis, ya, insya Allah calon atau saya sebut. Baik, ya, saya pikir apa disampaikan oleh Kabak Hukum dari Kabupaten Bengkalis, kemudian Biro Hukum dari Provinsi Riau, satu frekuensi Pak ya. Yang jelas kalau kita bicara putusan MK lebih tinggi, jelas, gitu ya. Kemudian dapat saya bacakan juga ya, yang sudah kami pahami melalui TA komisi ya. Kalau bicara bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, yaitu pasal 114 huruf E, pada pada berbunyi sebagai berikut: kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Amanah undang-undang ini sesungguhnya sudah sangat jelas dan terang benderang, namun menjadi masalah manakala Kemendagri pada tanggal 5 Juni 2024 menerbitkan SE nomor 100 ya. Artinya ada SE keluar juga Pak dari Kemendagri tanggal 25 Juni 2024 begitu. Yang menyatakan sebagai berikut: perubahan pengaturan masa jabatan Kades dan Badan Pengusahaan Desa BPD diatur lebih lanjut dalam ketentuan peralihan pasal 114 dengan penjelasan sebagai berikut. Nomor 2 huruf F. Terhadap ketentuan dalam pasal 118 huruf E, kepala desa yang akhir masa jabatannya terhitung mulai bulan Februari 2024 dapat diperpanjang 2 tahun. Pasal 114 huruf E ini berlaku untuk kepala desa yang akhir masa jabatannya pada bulan Februari, Maret, dan sampai dengan April 2024.
Maka putusan MK tersebut di atas sesungguhnya sudah ditegaskan juga oleh Kemendagri melalui SE. Ini SE yang tanggal 21 Januari 2025, Pak. Ya, lembaran 3 perihal penjelasan tentang putusan MK. Ya, setelah putusan MK dikeluarkan lagi namanya SE, Pak ya, yang tanggal 21 Januari 2025. Berdasarkan putusan MK nomor 92 ya, tanggal 31 Januari 2025, yang dalam amar putusan menyatakan bahwa pasal 118 huruf E Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika dimenai terbatas hanya pada desa yang melakukan pemilihan kepala desa, dimaknai tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Betul Pak? Pak Hukum? Satu, amar putusan ini dimaknai bahwa kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dikecualikan bagi desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa. Atau dengan kata lain, semua kepala desa sepanjang belum dilaksanakan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dapat diperpanjang masa jabatannya. Betul Pak? Ganti. Betul Pak ya, Pak Hukum? Nah, artinya karena putusan MK tidak secara eksplisit membatasi masa jabatan, betul Pak ya? Nah, makanya dengan kata lain tadi, bagi desa yang belum melaksanakan pemilihannya bisa diperpanjang masa jabatannya. Nah, itu dasar kita Pak. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Kabak Hukum tadi, kemudian Biro dari Provinsi Riau itu sama dengan apa yang menjadi telah kami di Komisi 1. Begitu juga dengan usulan dari ataupun masukan dari kawan-kawan AMJ tadi. Artinya ini secara hukum sudah terang benderang bahwa ya hak dari kawan-kawan AMJ ini bisa kita perjuangkan. Itu pokoknya dulu Pak, ada satu kontroversi. Artinya perjuangan kita ini harus kita lanjutkan. Nah, untuk itu mungkin silakan Pak Ketua Dewan, Pak Kadi Arsmanto untuk menyampaikan apa yang menjadi masukan dari kita semua. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, syukurillah, syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammad Rasulullah, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Yang kami hormati Ketua Komisi 1 Pak Nur Azmi, yang dari sebelah kanan saya Bu Zulaika, Pak Amal dari PKS, kemudian ada Linda Hardianto. Linda Hardianto ini kampungnya Tigo, Begali Serupat Dumai. Seperti kata Pak Ketua Komisi 1 tadi, namanya mana tadi? Oh, itu masih panjang lagi ya. Yang kami hormati kawan-kawan dari Pemda Bengkalis, dari provinsi, ini ada Biro Hukum dari Provinsi hadir ya. Oke Pak. Yang kami banggakan tentunya kawan-kawan kepala desa, mantan kepala desa ya. Mantan kepala desa. Kepala desa pada oh itu yang paling tepat. Kepala desa pada masanya sedang berusaha untuk dilantik kembali menjadi kepala desa. Semangatnya tak boleh pudar. Baik, saya sudah menangkap persoalan ini pada waktu yang lalu. Prinsipnya adalah sama, jadi tidak perlu panjang lebar. Prinsipnya adalah sama bahwa semua kita berhak memperjuangkan hak kita masing-masing.
Nah, oleh karena itu kami memberikan dukungan penuh terkait dengan ini, ya. Tapi tentu tidak lanjutnya tidak sampai di sini. Kemarin kita sudah diskusi kecil bersama kawan-kawan. Ada Ketua Komisi 1 juga. Maka setelah ini kita agendakan untuk bersama-sama kita ke Kementerian Dalam Negeri. Ke Kementerian Dalam Negeri ini mungkin dari DPRD Provinsi Riau, kemudian dari perwakilan kawan-kawan kepala desa, kemudian dari pemerintah Kabupaten Bengkalis dan pemerintah Provinsi Riau di OPD terkait. Ya. Saya harapkan untuk bisa bersama-sama nanti kita di Kementerian Dalam Negeri. Amin. Nah, agar memang ini tuntas, jadi tidak mengambang, tidak ambigu. Saya tak jauh-jauh saja, saya hanya mengacu kepada bagaimana ini memang betul-betul kita dapat melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Sepakat ya? Jadi tak usah panjang lebar, saya hanya itu saja. Saya ini tadi sebetulnya mohon maaf terlambat karena ada rapat partai. Makanya pakai baju merah ini final. Jadi bukan berarti karena rapat ada begitu banyak orang Bengkalis, kemudian saya pakai baju merah. Karena sebelah saya ini biru, sebelah sana agak kuning sedikit. Oren. Jadi bukan berarti ini sengaja pakai baju merah, bukan. Karena tadi ada rapat partai, kebetulan saya tunggu juga sampai jam sekian belum mulai rapat partai, ini sudah mulai. Jadi saya datang ke sini dulu. Saya sebentar saja, nanti ini saya izin karena harus kembali ke rapat partai. Bapak Ibu sekalian, ya intinya itu saja. Prinsipnya kita semua sudah memahami apa yang sedang kita perjuangkan. Saya sebenarnya berbangga juga dengan kawan-kawan yang sudah begitu panjang. Saya kemarin dapat penjelasan dari Pak Jaswid, begitu panjang perjuangan kawan-kawan. Tentu ini harus kita dorong sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena ini adalah hak dari kawan-kawan. Semakin lama barangnya waktu semakin singkat, semakin habis gitu kan, ya kan? Ibarat orang PAW ini, asal tinggal 3 bulan dulu soal segi, apa tidak gunung kan? Nah, tapi karena ini masih ada waktu mungkin setahun lebih lagi, lumayan setahun lebih ini kita paham tadi dah. Ya, bahkan ini kalau tadi dilantik jadi kades, atau juga sesuatu. Asal nanti jadi kades, masuk ke kades, itu kan agak sedap sedikit. Tapi kalau tak jadi kades, maju kades lagi, itu sangat berjuang lagi. Itu paham. Kita sebagai itu masih senang hati. Cuma jangan lupa dengan Pak Nur Azmi besok. Dengan Adinda Ramil Joko, jangan lupa. Besok kalau dia jalan ke desa, besok pasti di kepala desa jangan lupa. Saya lebih dulu kan lu. Jadi saya pikir begitu singkatnya. Ya, kalau saya tak terlalu banyak pembahasan, inginnya saya itu karena memang ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kita kembali kepada putusan itu, menerapkan putusan itu, menjalankan putusan itu. Nah, kita tahu bahwa Kemendagri juga manusia, mungkin ada kesalahan terkait dengan penerjemahan. Kadang-kadang undang-undang ini kan banyak, ketika menerjemahkan daripada undang-undang itu banyak yang kadang-kadang multitafsir gitu kan, multitafsir. Nah, oleh karena itu kemarin saya dengar itu kan substansinya adalah sebenarnya desa di Bengkalis dari 930 itu disebutkan, tapi kabupaten Bengkalisnya tak disebutkan. Nah, oleh karena itu kan saya ketika disampaikan oleh Pak Biro Hukum, kita sepakat dengan itu. Tentu Bupati sangat berhati-hati dalam mengeluarkan sebuah keputusan, tetapi hak kawan-kawan tentu harus kita perjuangkan. Ya, hak ini harus kita perjuangkan. Nah, oleh karena itu tinggal nanti kita sepakati saja di sini Pak Ketua, Ketua Komisi 1. Ketua Komisi 1 ini orang Upat. Dan sebelah sana tuh separuh badannya Upat.
separuh badannya begalis, sebelah kaki ke bawah Dubai. Gitu kan. Jadi berkumpul Eropa di sini. Nah, jadi satu orang kita. Jadi saya pikir itu saja. Nanti tinggal disepakati siapa perwakilan dari kawan-kawan Santi yang itu dari Begalis siapa. Kemudian dari provinsi saya harapkan juga ikut Pak Biro, Pak ini siapa namanya Pak Wan dari provinsi juga ikut. Ya, terkait nanti ada ketua komisi 1 tolong dikemas siapa yang ikut berangkat. Kemudian dari DPRD Provinsi Riau mungkin komisi 1, insya Allah saya juga akan ikut. Ketua komisi 1 untuk bisa difasilitasi, kita bisa langsung bertemu dengan Pak Menteri, kalau tak bisa dengan Pak Dirjen lah kira-kira, supaya ini tuntas, clear, ada hasil yang kita bawa ketika kita sudah melaksanakan rapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi mungkin itu sehingga nanti memang betul-betul tidak ambigu lagi, apakah memang Kementerian Dalam Negeri akan merubah SE itu, karena SE ini bukan undang-undang. SE ini pengingat, surat edaran mengingatkan kita apa yang sudah dikeluarkan itu, kan kira-kira begitu. Ya, jadi SE bukan undang-undang, maka oleh karena itu nanti kita minta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk bisa kembali kepada amanah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ya mungkin itu saja kawan-kawan semuanya. Saya tidak panjang lebar, mohon izin karena masih ada agenda lain. Jadi saya tinggalkan dengan Ketua Komisi 1. Tentu harapannya tidak lain adalah bagaimana target ini, harapan kita bersama ini dapat terwujud. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan nanti bisa diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Mungkin itu saja kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil garis. Nanti. Lagi bengkalis Pak apa juga. Baik, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, ya. Seperti yang disampaikan Ketua Dewan tadi, permasalahan ini solusinya kita harus segerakan pertemuan ataupun melakukan rapat ataupun pertemuan dengan Kemendagri begitu. Karena yang disampaikan oleh dari Biro Hukum dan Kabak Hukum, kemudian dari Pak Andres tadi, ya, Bupati Bengkalis itu kemungkinan besar tidak akan melantik Bapak Ibu kalau selama SE tadi, ya, itu belum berubah. Makanya fokus kita sekarang untuk menyelesaikan ini, ya, bagaimana caranya SE yang menyatakan Agustus itu bisa diganti, bisa dirubah, ya. November kan awal November ini, bagaimana sekarang bisa, dan saya pikir kan putusan MK tersebut tidak membatasi bulan Agustus, gitu. Bisa saja tanpa dibuat tanggal itu selama desa tersebut belum melakukan pemilihan itu bisa dilanjutkan, betul Pak ya? Ya. Nah, makanya sama kita menurut itu. Nah, fokus kita sekarang, ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini, begitu. Ya, mungkin solusi lain, ya, silakan teman-teman anggota Dewan, ada yang ingin sampaikan, Pak Sekretaris? Pak Adianto, Pak Wan, Pak Adianto, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Basiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kesempatan yang diberikan Ketua, Bapak Sekretaris dan anggota, juga Bapak Wiranto yang hadir
Bapak Ibu yang hadir, mitra kami pada siang hari ini. Alhamdulillah, rapat kita hari ini sudah nampak titik terangnya. Dan alhamdulillah nampaknya Bapak-Bapak Kepala Desa AMJ ya. Sudah kelihatan Pak hasilnya. Alhamdulillah. Tepuk tangan lah. Jadi tidak memperpanjang waktu, kita sudah mendapat arahan dari Bapak Ketua tadi dan juga mendengar penjelasan dari Biro Hukum maupun pemerintah daerah Bengkalis. Saya pikir yang akan kita laksanakan segera adalah mempersiapkan diri bagaimana kita melaksanakan tindak lanjutnya, yaitu mengadakan pertemuan dengan Mendagri. Sebagaimana tadi sampaikan Bapak Ketua kita, Ketua DPRD, yaitu kita konsisten untuk melaksanakan MK itu tanpa kita melihat SE yang sudah ada dan itu yang menjadi permasalahan. Nah inilah yang harus disampaikan nanti kepada Mendagri. Saya pikir ini Pak yang bisa saya komentari. Terima kasih. Allahumma fiqhillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka Golkar kan? Dari penutup salamnya dari Habib. Tapi ini juga Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada minggu Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua Komisi Pak Amal Fatullah Bu Kulika. Ya, Ketua Komisi Pak Amal. Dan seluruh TA dan staf komisi beserta perwakilan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis, Biro Hukum Pemprov Riau beserta seluruh kawan-kawan Kepala Desa AMJ. Nah, ya kan, AMJ. Jadi 95 orang banyak apa dulu ya? 95 ya. Mudah-mudahan kita semua berharap bahwa pertemuan hari ini tentu mendatangkan hasil yang baik. Amin. Cuman saya Ibu ada tanya satu pertanyaan nih. Sebanyak kepala desa yang hadir ini, saya tanya dengan kawan dan nama saya Kocu Apik nih. Gila aja kepala desa nih. Atau tak ada? Akan itu. Maka saya sama Upo TA di PMJ. Oh, saya pikir duduk tengah-tengah ini kan jadi mata kepala desa. Gabung lah, kepala desa. Beliau ini abang saya, senior saya, kawan saya. Sama-sama waktu kami di Forkom itu mari, Forum Koordinasi Pimpinan pula. Forum Koordinasi Pelajar Mahasiswa Indonesia dulu. Nah, belasan dari tahun dulu juga ya. Jadi itu Bapak Ibu, sebetulnya kita harus akui, saya pribadi harus akui bahwa perjuangan kawan-kawan kepala desa ini sehingga memberikan muatan dan substansi dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 terkait perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ya kan, Nomor 6 ke Nomor 6 tentang desa. Ini sebetulnya sudah luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Jarang sekali ada undang-undang begitu disahkan berlaku surut. Ya Marif ya, ini berlaku surut. Makanya saya bilang ini perjuangan kawan-kawan kepala desa ini luar biasa sebetulnya. Kenapa di undang-undang itu pasal 118 poin E sudah mengatakan bahwa kepala desa MJ yang berakhir sampai maksimal bulan Februari 2024 itu boleh mengikuti apa yang termaktub dalam undang-undang tersebut, betul tak? Maka saya katakan sekali luar biasa. Cuma dicederai dengan SE Mendagri yang masuk kampung itu memandai-mandai. Karena pada hakikatnya sudahlah undang-undang ditabrak, ditambah lagi ada putusan MK yang notabene adalah final and binding. Artinya final dan mengikat. Gitu Pak.
Nah, saya salah satu sebutnya itu belum orang hukum Pak Wawan. Nah, tapi ini yang saya tahu seperti itu. Nah, betul kata Ketua DPRD tadi bahwa yang namanya SE itu bukan produk undang-undang. Karena di Republik ini yang namanya hierarki peraturan perundang-undangan mulai Undang-Undang 1945, di bawahnya adalah peraturan daerah. Tak ada SE. Nah, jangankan untuk bertentangan, mengangkangi SE mengangkangi tak boleh. Nah, cuman persoalannya hari ini kan ini berbicara hegemoni bahwa ini persoalannya Mendagri yang tanda tangan, itu aja persoalannya. Nah, dan tidak boleh berbicara perihal ini, tidak boleh kepentingan siapapun mengangkangi amanah dari regulasi dan konstitusi. Nah, makanya Pak Ketua, maka kalau saya lihatnya, mohon maaf, ini kan biasa lah kalau politik kadang mencurigai, enak gitu lah. Bahwa saya pikir ini ada pesanan. Kenapa saya katakan ada pesanan? Kita menyebut sapu, kita bisa duduk gitu, karena nampak Pak Mato. Nah, karena persoalannya putusan undang-undang itu jelas secara redaksional. Lah, bahasa Inggris formalnya jelas bahwa maksimal sampai Februari 2024 berhak mengikuti apa yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024. Saya pikir Mendagri secara institusi bukan orang bodoh, hanya membaca redaksional dan literasi yang tertulis ini sudah bisa memutuskan bahwa itu dia. Nah, dan tetapi karena ini adalah bukan hanya keinginan bapak-bapak, ibu-ibu semua, tapi ini adalah perintah undang-undang, seharusnya ada kekuatan apapun yang bisa mengangkangi itu. Kalau itu terjadi, maka kacau negaranya. Saya pimpinan Pak Ketua bahwa yang pertama dilakukan adalah izin Bang Arif, Pak Wan, Gerhukum, Pemprov Riau, karena jelas bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa salah satu fungsi pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat. Maka saran saya, maka mungkin Biro Hukum yang hari ini hadir, tolong buat surat laporan dan surat tak salah, karena pada lapor. Dan gubernur bahwa ini kan lucu Apip ini, ya cu, kalau nanti diberikan masukan Pak Gubernur bahwa ini Gubernur punya peran sebagai perwakilan pemerintah pusat menyatakan bahwa pasca SE itu keluar, maka ini terjadi persoalan tidak kondusif di Provinsi Riau bahwa ada 95 AMJ di Kabupaten Bengkalis yang terzolimi. Nah, kan terzolimi Pak. Saya yakin kalau bahasa nasional itu tidak mengatakan bahwa maksimal sampai Februari 2024, apa-apa mungkin terima apa adanya. Iya. Tapi karena ini amanah dari regulasi dan konstitusi, maka sudah secara tidak secara otomatis akan berjuang untuk kepentingan, bukan hanya kepentingan diri sendiri, tapi menegakkan konstitusi yang ada di negeri ini. Nah, makanya saran saya mungkin Pak Wan, Bang Arif, bahwa tolong sampaikan Pak Gubernur bahwa Gubernur harus menyerahkan Mendagri memainkan peranan pertama sebagai perwakilan pemerintah pusat di Provinsi Riau, yang kedua memainkan peranan menyampaikan atau meneruskan aspirasi dari 95 AMJ ini bahwa ini SE ini tolong ditinjau ulang, dan itu saya pikir kan sudah senada dan berbanding lurus dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ombudsman. Iya. Kan gitu. Ditambah sebetulnya kalau saya melihat menganalisa ya dari apa yang sudah disampaikan Ombudsman dengan 3 butir rekomendasi itu, nah bahwa sebetulnya adalah ini juga secara langsung menyentil Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Kenapa tanggal 14 Januari itu mengeluarkan surat penundaan pelaksanaan Pilkades? Kalau saat itu Pilkades dilaksanakan, tak ada masalah nih pasca putusan ini. Ini karena tanggal 14 Januari 2023 Mendagri mengeluarkan surat kepada pemerintah daerah, baik gubernur dan wali kota bupati Indonesia, bahwa kalau tidak bisa melaksanakan Pilkades maka boleh ditunda. Sehingga menaun belaut-laut lah khusus di Kabupaten Bengkalis. Saya mohon maaf nih, saya kadang-kadang harus bicara apa adanya, walaupun takut saya ada yang tersinggung, tapi kok biar saja lah, nah diapokan. Nah, dari 12 kabupaten kota dan 9 kabupaten 10 kabupaten yang belaut-laut PJ kepada desa ini mau Kabupaten Bengkalis. Nah,
Balik ke PJ. Bapak Ibu, mohon maaf nih Pak, ada kepala kabak hukum Pemda Pak? Ada. Mohon maaf Bapak Ibu, kita ini karena itu dapil kami dan kita ini secara hierarki juga berbicara bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, kami saya pikir tak sedikit memberikan masukan, bukan mengkritisi, memberikan masukan. Sebaiknya sesegera mungkin lah, kalaupun nanti ternyata, ini mohon maaf, perjuangan ini pada posisi takdir yang mengatakan bahwa tidak sesuai yang kita inginkan, apapun cerita, sesegera mungkinlah dilakukan pilkades. Karena jabatan definitif itu dengan PJ pasti berbeda ruang lingkup kewenangannya. Dan karena saya tengok bahwa jangan sampai nanti dengan ketidakmampuan, ketidaktahuan, bahkan ya ketidakberanian melawan pimpinan atau atasan menyebabkan dan 2-3 tahun setelah jadi PJ timbul perusahaan hukum. Bisa jadi. Nah, makanya lebih baik indah dia nampaknya diletakkan posisi pada tempatnya. Oh, ini jangan bertahun-tahun. Nah, itu. Nah, kembali masalah Bapak Ibu semua. Tadi jelas gubernur kita minta tolong. Yang kedua memang saran saya memang kita juga Pak Ketua harus ke DPR RI Pak Ketua. Komisi 2. Karena dari berita acara SE itu salah satu bahan pertimbangannya rapat dengan Komisi 2 DPR RI, kok yang dibicarakan hanya per 1 November saja. Sedangkan kawan-kawan di Bengkalis ini kok tidak bicara dari nasional yang di SE itu saya baca seperti itu Bapak Ibu. Ya. Saya jujur aja alhamdulillah terima kasih banyak Pak Roma, AMJ Bocah Mahang telah WA ke saya coba pelajari ini. Kok aneh ini? Sedangkan di putusan MK tidak membatasi minimal hanya maksimal Februari 2024, tapi kok di beberapa Komisi 2 yang ditulis di pertimbangan SE itu menyatakan bahwa itu rapat mendagri dengan Komisi 2 hanya berbicara bulan November, Desember, Januari 2024. November, Desember 2023, Januari 2024. Seolah-olah memang diciptakan suasana dibatasi. Padahal seharusnya tidak. Nah, itu Pak Ketua. Jadi saran saya juga kita perlu Komisi 2 Pak Ketua. Kenapa? Karena kita menghindari kalau ada kepentingan politis lainnya, jadi Komisi 2 bisa kita coba sama-sama satu ke persepsi bahwa ini loh 95 AMJ di Kabupaten Bengkalis ini memang posisinya terzolimi dengan keputusan yang atau rapat-rapat yang mereka buat antara Komisi 2 dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, selain dari tadi disarankan oleh Ketua DPRD bahwa kita harus ke Kementerian Dalam Negeri sebagai leading sektornya. Ya minimal nanti kita ke Dirjen Pembinaan Pemerintahan Desa. Kalau tak salah saya di arah selatan sana ya, bukan di Jakarta Pusat nih. Tak salah di Kalibata ke atas kantornya. Pak, pasar Minggu, ya Kalibata Pusat ya, nah kata Pusat. Awalnya kan orang kampung tidak apa lu terletak. Nah, jadi itu Pak Ketua saran saya dan kita harus siap-siap. Walaupun kita sekarang di ruangan ini sudah sepakat bahwa regulasi dan konstitusi yang mengatakan seperti ini seharusnya bahwa ini nampak ini berlaku deh, tinggal apa aja. Tapi saran saya kita harus siap-siap karena tadi kita tak habis pikir kenapa dibatasi, bahkan terkesan tidak memenuhi semua yang diamanahkan oleh baik itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 sampai dengan putusan MK terkait dengan persoalan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024. Jadi itu Pak Pimpinan, kalau persoalan perangkat saya pikir mungkin kita perlu surati dulu Kementerian Dalam Negeri. Nah mungkin Pemprov juga harapan kami Bang Are, Bang Wan nanti tolong juga bantu mengkomunikasikan supaya ketika kita berangkat kita hanya jangan pergi jalan-jalan aja Pak. Kalau kita tidak berjumpa dengan orang yang bisa membuat keputusan atau decision maker, maka percuma aja. Nah, buat kata Ketua DPRD tadi dan Pak Nur Azmi sudah katakan lambat terus waktu biar terus. Nah, kan iya udah cepat aja mancing ini. Nah, jadi minimal level dirjen. Nah, karena kalau sudah level dirjen yang kita temui, maka seolah ya pada hari tersebut tentu akan ada keputusan atau minimal kalau level dirjen itu kan bahasa itu langsung sampai message itu. Karena kalau nanti lewat orang lain mohon maaf kita percaya nanti bahasa itu bisa pertama bisa berubah. Nah, sehingga intinya tak dapat. Jadi itu mungkin pimpinan Bapak Ibu sekalian, terima kasih, mohon maaf kalau lagi yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masukannya. Pertama, mungkin saya tanggapi sedikit. Tadi agak terlambat datang ya. Tadi masing-masing bagian hukum dari Kabupaten Bengkalis maupun provinsi sudah menyampaikan. Kalau bicara Tunggani, ya sudah sama-sama mendengarkan Bapak Ibu semuanya bahwa dari pemerintahan Bengkalis mendukung pergerakan Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau bicara Tunggani tidak ada sedikit pun dari Kabupaten Bengkalis untuk menahan, ya Pak ya. Nah, contoh saya tak cinta Kabupaten Bengkalis nih, karena ini kan bukan langsung betul MJ 95 ini bukan hanya Bengkalis, di kabupaten yang lain mungkin saja ada. Tidak dari program dari semua. Salah aja kamu sini. Makanya kita periksa ini, ya. Saya kemarin kan tak mau mendengar sepihak, gitu, ya. Ya, saya sepakat sampaikan Pak Adi tadi, kemudian Pak Wan tadi kan bicara penanganan hukum ini kan tak semerta-merta langsung dapat ya mungkin ya. Dan Pak Adi bilang tadi ada ketinggalan dari desa Bengkalis. Kalau Pak Wan tadi bilang desa data yang belum sampai kan gitu. Kita positive thinking saja ya, udah perjuangan kita lanjutkan kan gitu. Kemudian bicara masalah gubernur ya, tadi malam kebetulan kami ketemuan dengan Pak Gubernur dalam rangka laporan pansus RPJMD. Sekilas sudah saya sampaikan Pak Wan ya, atensi beliau sudah saya sampaikan masalah pertemuan kita hari ini begitu. Beliau bersama baik, silakan Pak sampaikan kepada perwakilan kami nanti di Provinsi Riau. Insya Allah nanti kita surati, itu bahasanya ya. Yang jelas pertemuan Bapak sudah kita laporkan, sudah kita sampaikan Pak kepada Pak Gubernur kita langsung, dan beliau menyebut baik ya, selama hak tersebut ya betul-betul berdasarkan aturan yang ada ya Pak ya. Kemudian saya sepakat apa yang disampaikan Pak Adianto tadi ya. Pergerakan kita ini kan yang pertama ya, karena kita kan ingin mengubah SE Pak ya, mengubah SE supaya Pak semuanya bisa dilatih begitu. Nah, kemudian kan untuk mengubah SE ini harus berjalan, kita langsung ke Kemendagri gitu ya. Kalau kemarin Pak Adianto ya, Bapak Anggota Dewan yang terhormat, kita sepakat kemarin sama Pak Ketua bahwa kita akan berangkat minggu ini ataupun Kamis ini begitu. Cuman kalau kita paksakan dengan kondisi sekarang, apalagi kita baru rapat ini Pak ya. Nah, saya takutnya pergerakan kita ini hanya sekedar ya menyampaikan apa menjadi masukan kita gitu. Yang dari mana siapa kita tidak tahu. Apalagi dengan momentum sekarang, agenda sekarang kan lagi padat-padatnya nih. Menyambut kemerdekaan kita tanggal 17. Kalau kita paksakan juga hari Kamis ini mungkin menyambut kita nanti perwakilan saja begitu. Ya, kita minta yang menyambut kita nanti ya, yang mendengar kita nanti adalah minimal setingkat dirjen ya Pak Adianto ya. Ya. Perlu sampaikan pimpinan bahwa Kornas kami sudah menunggu di Jakarta, dan kita juga menyampaikan kalau bila perlu kita memang tidak dibenarkan untuk berjumpa sama dirjen. Karena menurut Kornas kami selama 1 tahun ini berjuang, benang merah itu adanya di dirjen. Jadi sini Pak ya, Pak Jaswir ya, saya pikir ini kan ranahnya sudah lalu ke kami. Biar kami, Bapak sudah kan kita sampai kemarin, Bapak sudah berjuang selama hampir 13 bulan. Ya, akhirnya keluar SE Mendagri ya, itu memutuskan bahwa November sampai dengan Januari yang bisa dilantik kan begitu Pak ya. Nah makanya saya sampaikan dari awal ya, pergerakan ini kan sudah Bapak mengatur di kami. Jadi kita berharap biarlah kami bersama Pemprov Kabupaten Bengkalis dan bersama Bapak berjuang dengan cara kita begitu. Artinya kita sama Pak. Tujuan kita sama, bagaimana hak Bapak ya, hak Bapak yang ada di sini menurut Bapak semua ini berhasil Pak begitu. Iya Pak ya. Seperti itu. Nah kenapa saya bilang tadi kalau kita berangkat juga hari ini persiapan kita kurang matang, betul Pak ya? Nah, ya itu pertama. Kemudian kan di pusat sendiri kan ada agenda yang padat ini sekarang. Iya, 17. Ya, 17 ya.
Untuk itu ya saya sarankan kita melakukan pertemuan di Kamis depan. Kamis depan itu Pak, itu di tanggal sekitar tanggal berapa? Tanggal 21 ya? Sampai itu ya? Tanggal 21. Nah, kita berharap dari Pemprov ya, dari Kabupaten Betalis itu mendampingi kita. Dan kalau kita berharap juga dari Pemprov itu kita minta dirjen langsung Pak memfasilitasi kita begitu, Pak Wan, ya, karena kan Pak Wan sendiri kan perwakilan dari apa nih dari pusat begitu Pak Danto ya. Nah sehingga kita minta fasilitasi kita untuk melakukan pertemuan. Nah, ya ada Birogo. Nah Birogo nanti kita sampaikan juga sama Pak Ayat agar kita minta kan jeda waktu 5 minggu ini Pak. Kita minta minggu depan, Kamis depan itu kita lakukan pertemuan ya. Kita minta fasilitasi dari Birogo, dari Pemprov Riau untuk ya untuk pertemuan kita itu langsung ya ditemui oleh dirjen sesuai dengan bidangnya begitu. Oke Pak ya? Kawan, bisa Pak ya? Nah, kemudian juga dari Betalis dampingi Pak. Ya, dampingi supaya clear semua Pak. Tidak ada yang bahasanya yang menghambat di sini begitu. Kalau PMJ kami Ya, siap tidak. kemudian dari Mohon izin Pak Ketua sebagai saran masukan saja. Kami melihat surat edaran ini kan dikeluarkan oleh Sekjen Pak. Ya mungkin kita alangkah baiknya kalau kita bisa berjumpa dengan Sekjen. Siapa? Betul Pak. Dengan mungkin membawa dirjen Pemdes gitu Pak. Tadi pucuk pimpinan kita jumpa di Sekjen Pak minimal. Kalau terdapat menteri gitu. Karena yang mengeluarkan surat ini adalah Sekjen Pak. Kalau kita lihat dari itu Pemdes hanya sebagai eksekutor juga Pak. Dari surat menteri yang dikeluarkan oleh Sekjen ini. Karena kita tengok indeks suratnya dari Sekjen Pak. SD di situ Pak, dari Sekjen Kementerian Negeri. Jadi mungkin ada dua pilihan Pak, kalau tidak dapat menteri, mungkin Sekjen gitu. Jadi kita minta Sekjen melibatkan kawan-kawan di Dirjen Pemdes. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Deas masukannya. Makanya saya bilang tadi kita butuh waktu begitu. Ya kalau kita desa-desa pun kalau tak ada hasil kan sia-sia saja Bapak Ibu. Betul. Persiapan kita harus matang ya. Mungkin dari Biro Hukum nanti fasilitasi Pak ya. Kalau bisa memang sama Sekjen bisa sama Sekjen begitu. Ya Pak ya. Pak. Ya. Ada pertimbangan kan saya dan sampaikan ketua tim perjuangan ini Pak sebenarnya Pak. Pak Jas. Ini siapa yang kembali? Kalis PMD kali sih Pak. PLT Kalis PMD. Bahwa memang kita ini kan tak segampang kita berbicara di ruangan ini untuk jemput dirjen sekjen. Kita surati pun beribu kali kalau tak jumpa ada apa kan? Tak ada pakai intervensi betul tadi kata Pak Andreas dulu. Kita tak jumpa sekjen tapi kalau tak kita tak ada apa kan? Karena macam mana pun kita harus akui SCI ini walaupun kita katakan tidak masuk dalam rakit peraturan perundang-undangan di Republik ini, tapi ini kan produk institusi yang mereka sendiri keluarkan, tentu mereka sendiri harus menjaga bahkan melindungi. Nah, makanya saya tawarkan, kalaupun tidak ke Dirjen kita juga ke Komisi 2. Karena yang bisa intervensi itu bukan gubernur, bukan bupati, bukan kita dari provinsi. Tapi yang kita intervensi mereka itu adalah anggota DPR RI sebagai mitra mereka. Maka itu Pak Ketua, artinya saran saya tetaplah kita agendakan dan kita surati. Karena sebetulnya kalau harus jujur, kita ini kan tepuk dadanya selego nih. DPRD Provinsi Riau ini semua level mau pimpinan mau anggota tak level dirjen dong. Ya level dirjen itu dalam ini cuma gubernur. Pertanyaannya nanti tentu kita makanya saya kata tadi minta gubernur, nah turun tangan langsung dalam kapasitas sebagai wakil pemerintah pusat, sekaligus meneruskan aspirasi 195 orang yang menjadi Kabupaten Bekalis. Karena Bapak Ibu, kalau kami atau DPRD yang turun dijemput dirjen itu, nah payah ya Kak, kasus saya belum pernah terjadi. Kecuali dirjen atau kementerian mengundang DPRD, bukan DPRD Riau, DPRD se-Indonesia seperti itu. Tapi kalau gubernur memang levelnya dirjen.
Kalau ada apapun urusan, syukur-syukur jumpa menteri langsung. Tapi paling tidak, kalau bicara KL, kementerian lembaga, urusannya minimal dilimpahkan ke dirjen. Paling mati-mati angin direktur. Kalau adalah urusan dari DPRD ini ke kementerian dijumpa direktur itu mahal. Saya harus cek apa adanya Bu Ibu ya Bang Arif. Nah, ini Bang Arif ketawa kenapa? Kami udah habis 10 tahun nih. Ini masuk tahun ke-11. Berbicara dengan Bang Arif ini dan kawan-kawan Pemkot urusan di kementerian. Nah, dijumpa dirjen, kecil dekat. Nah, itulah bahasa Melayu. Maka saya katakan tadi, kenapa ke Komisi 2? Pertama berkaitan dengan leading sektor mereka. Yang kedua berharap Komisi 2 bisa intervensi. Kalau Komisi 2 ada angkat telepon, menono nggak bahasa kampung awak jadi beratang. Nah, itu. Nah, kecuali kalau bicara sekjen, harapan satu lagi adalah mencari jaringan pribadi orang yang kenal dengan Pak Tomsi, yang dekat dengan Pak Tomsi, yang bisa berkomunikasi. Kalau kita menyurati, asal saya macam nak mimpi lah, tidak. Nah, jadi kita nih untuk perjuangan ini kita harus kaji betul-betul supaya tak ada satu batu sandungan pun sehingga dia berhasil. Kalau tak bisa jumpa Pak Ketua dengan sekjen dengan dirjen, maka kita ini belum lah sampai tahunnya habis. Nah itulah. Izin Ketua, ada maksud kami tadi menyampaikan bahwa Komnas kami itu ada, bukan berarti Komnas kita yang akan ngurus kita, tetap kita. Tapi hubungan Komnas kita seperti apa yang dikatakan Pak Dewan tadi, mereka bisa telepon Pak Tomsinya. Pribadi berarti kan? Bisa pribadi Pak. Kan terakhir saya tadi kalau Ya, pribadi. jadi kita berharap Komnas itu mohon kita sampai Jakarta, mereka jumpa kita saja, dan mereka kita minta memfasilitasi saja berjumpa kita. Itu aja Pak tujuan kita. Kalau untuk menyampaikan aspirasi tetap dari kita. Terima kasih Pak. Nah, itu pembinaan saya lanjutkan. Nah, itu yang kita maksud dari Pak Ketua. Artinya ada tangan lain yang membantu sehingga kita bisa jumpa sekjen atau dirjen. Kalau nanti Bapak Ibu dan kita semua berharap kuat, tak jumpa. Nah, itu maksud saya Pak Ketua. Nah, terakhir, jadi sama-sama bisa memaklumi ya Pak. Loh, jangan kan saya ini harus cakap apa adanya, jangan kan ditunggu janji ketua komisi kan tanggal 21. Ditunggu tuh kota ada. Kenapa kita sepakat bahwa kita bawa akan lapor ke pertemuan kalau jumpa dengan dirjen atau sekjen. Kalau tak jumpa, jangan salahkan ketua komisi. Enggak asli, padahal bukan. Ini Pak Ketua. Nah, terakhir saya klarifikasi. Maksudnya sudah waktu kami tak ada hubungan saya mengkritisi Pemkab Bengkalis terkait bahwa ini jangan diinjurkan berpanjang PJ ini tak ada. Nah, jadi jangan bilang Pak Dianto untuk Bupati Bengkalis atau Pemkab Bengkalis menolak tak ada gitu. Nah, cuman tetap saya mengkritisi Pak Ketua bahwa Bengkalis tidak boleh lama-lama membiarkan IPJ. Nah, itu saja. Jadi tidak saya nanti sampai laporan ke Kasmani Ardianto ada yang elok lah buat awak dengan Bupati. Padahal ada urusan. Nah, tapi terkait dengan kritis tadi, mohon maaf saya sampaikan kawan-kawan dari Pemkab Bengkalis karena ini berlarut. Nah, walaupun berani tidak banyak menyampaikan ke Bupati, itu urusan masing-masing. Tugas saya menyampaikan supaya apa negeri ini supaya dalam posisi yang ideal. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Dianto. Maka saya klarifikasi juga kepada Pak Dianto tadi bahwa Bengkalis tidak ada laku intervensi supaya boleh. Terkesan nanti terkesan itu. Siapa yang menang itu janganlah. Ya, jadi baik, terima kasih masukan dari Pak Dianto tadi. Memang kan seperti saya sampaikan tadi karena belum selesai. Ya, pertama solusi kita minta dia Pemprov lah. Ya, minimal setelah dirjen akan dijumpai kan begitu. Ya Bapak Ibu ya. Dan kami DPRD Provinsi juga akan menyurati ya kan bahwa pertemuan kita nanti bersama dirjen kan gitu. Ya, kemudian kalau memang tak putus juga barulah kita masuk ke yang Pak Jasli sampaikan tadi. Artinya kan tidak satu jalan menuju Roma gitu. Kan ya. Tapi yang jelas kita percayakan dulu lah sama Pemprov untuk memfasilitasi ini kan begitu. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa permasalahan ini sudah melihat dari Pak Gubernur ya. Itu satu. Kemudian artinya pertemuan kita ini karena ada jeda waktu ya Pak Jasli, Bapak Ibu semuanya kita minta di Kamis depan. Nah, sehingga
panjang waktu kita untuk melakukan ibarat katanya melakukan audiensi tadi begitu ya, sehingga kita tahu siapa nanti kita siapa nanti yang kita jumpai siapa, kan begitu Pak ya. Kalau kita berangkat minggu ini atau Kamis ini, ujung-ujungnya tak tahu di siapa kita jumpai, kan buyar juga nanti. Pak kita sepakati itu ya saya. Nah pertama kita sepakati bahwa ya Pak Biroko, Pak dari Hukum Provinsi Riau, kita minta Kamis depan itu tanggal berapa itu? 21 ya. Kita minta dari Pemprov, ya dari Bengkalis, perwakilan dari kawan-kawan anjing, ya. Kalau datang semua kan mungkin nih. Ya, saya tahu bapak-bapak dan berjuang hampir setahun lebih kan. Nah, itu banyak anggaran yang sudah keluar kan begitu Pak ya. Nah perwakilan saja lah. Kemudian dari kami Komisi 1 nanti mungkin kita tinggi untuk DPRD apa Pak. Ya, nggak seperti ya, melalui Biroko dilatih gitu. Ya, sepakat ya dari Kamis ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kemudian ya yang sampai Pak Darto tadi, ya kami juga DPRD provinsi akan melakukan koordinasi juga dengan Komisi 2 DPRD. Ya, ada teman-temannya di sana Komisi 2. Dan kalau Demokrat itu kebetulan wakilnya wakil Komisi 2 itu dari Demokrat Pak Ade kan saya kenal. Iya, nanti sebab kita fasilitasi Pak. Artinya kami dari Provinsi Riau ataupun dari Provinsi Riau kan masing-masing dari partai politik ini Pak. Kami juga jaringan kami. Artinya perjuangan kita ini satu potensi semuanya. Silakan Bapak melalui jaringan Bapak, kami melalui jaringan kami. Tujuannya sama supaya perjuangan kita ini berhasil. Kan ini Pak ya. Jadi aman kawan. Ada itu cukup, belum tutup. Ada mereka, Bapak dari Provinsi Riau cukup. Ada tambahan? Ada tambahan cukup? Dari Bengkalis? Ya dari BMD Provinsi ada tambahan? Ya, provinsi. Silakan Pak, dulu Pak. Terima kasih Pak Pimpinan. Kalau kami apa yang terutama kami menyampaikan dari awal tadi Pak Pimpinan tanyakan, Pak Kadis kami tidak bisa karena memang ada pembahasan di Senjip tentang desa berkaitan dengan salah satu kebijakan ya, satu program kegiatan rapat percepatan pencapaian program nasional 3 juta wilayah Sumatera Barat Riau. Ini tidak bisa hadir bersama kita di sini. Kemudian berdasarkan apa menjadi suatu permasalahan yang menjadi dengan pendapat pada saat ini, kami ingin menyampaikan dari Dinas BMD Provinsi, terutama sesuai dengan surat edaran nomor 100.3.4119 dari Mendagri ini, dari dinas PMD tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa se-Provinsi Riau ini, kami telah menunjukkan surat kepada Bupati se-Provinsi Riau menindaklanjuti surat dari edaran kementerian ini. Yang pertama kami sampaikan dari surat itu untuk segera melaksanakan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang disampaikan tanggal 31 Juli 2025 tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa terutama pada angka 2 huruf A, B, dan C, angka 1, 2, dan 3. Kemudian melaporkan pendataan masa jabatan kepala desa yang berakhir masa jabatannya sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 31 Januari 2024. Paling lambat tanggal 14 Agustus, berarti pada hari ini ya. Nah ini kami sudah menyurat ini Pak. Kemudian saya sudah masuk ke Dinas PMD, itu Kabupaten Kampar, Meranti, Sia ya, tiga kabupaten.
Kemudian kami mungkin juga berdasarkan surat edaran ini menyampaikan tentang hasil pengukuran perpanjangan masa jabatan kepala desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa ini pada paling lambat pada minggu keempat bulan Agustus. Jadi ini mungkin yang mengingatkan kepada kita sesuai apa yang disampaikan dari pemerintah daerah terutama kabupaten tadi yang cukup mendukung untuk memperjuangkan ini. Kemudian dari Provinsi Riau juga, kemudian arahan dari ketua tadi pada tanggal 21 minggu depan untuk bisa menindaklanjuti pihak Kemendagri. Kalau kita dari Dinas Pemda tentu atas koordinasi secara struktural bagi kabupaten juga kita selalu mendukung akan hal ini. Jadi tidak ada suatu permasalahan yang merasa, apalagi yang berhubungan dengan masa jabatan merupakan hak yang harus kita perjuangkan. Mungkin ini aja Pak Ketua, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabri, Pak. Kami bertiga nih Pak, saya sekretarisnya Aswandi. Oh, Aswandi ya, sekretaris Pak Joko ya. Iya, kemudian dari bidang pemerintah desa Pak Rusli dengan Pak Dani. Ya, ada bertiga Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Aswandi ya. Jadi Bapak Ibu ya, MD ini kebetulan kalau dulunya itu di Provinsi Riau itu kami di Komisi 1 itu Dukcapil ya, yang pemerintahan desanya itu di Komisi 5. Nah, jadi dua dinas itu, satu dinas ini terbagi dibagi dari dua mitra gitu. Yang pemerintahan desanya itu Komisi 5, yang Dukcapilnya Komisi 1 gitu. Tapi alhamdulillah kita punya Pak Amianto, ya kan. Jadi ya Pak Azur ya, tadi kita sudah paripurnakan kemarin. Dukcapil dan pemerintah desa itu sudah satu mitra kita, satu komisi semuanya di Komisi 1 gitu. Jadi bapak-bapak kedepannya tak perlu lagi Komisi 5. Kan berbagi nih Pak, pagi di Komisi 5, sorenya di Komisi 1, pembahasannya begitu Pak ya. Nah, iya, kita itu bagi dua gitu. Kan? Kalau Pak kita sudah paripurna, dan Dukcapil dan pemerintah desa itu sudah satu mitra dengan Komisi 1. Artinya Bapak Ibu, ya, Bapak Kepala Desa pada masanya, insya Allah, kalau berhasil kita dilantik, kita akan ketemu lagi. Amin. Kita ada bantuan keuangan Pak ya, di masing-masing desa ya. Bagio, artinya insya Allah kalau Bapak dilantik, memang juga akan dilantik lah ya, supaya Pak Adianto, kami Komisi 1 ya bisa silaturahmi bersama Bapak semuanya. Nah, seperti Pak Kade tadi jangan pula kami ke desa nanti Bapak saya tak kenal. Nah, gitu. Insya Allah Pak. Baik ya, terima kasih ya. Dari Bukades ada yang dapatkan? Ibu, dari Bapak Ibu perwakilan. Selain Pak Jaswir, ada lagi yang lain? Ibu? Yang lain? Mana Pak Amran? Di mana Pak Amran? Di mana ada? Terima kasih Bapak penyampaian kawan. Terima kasih kepada pimpinan DPR Komisi 1 pada hari ini yang telah menerima ide Pak Osman. Baik ya, Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita tutup, saya simpulkan, nanti simpulkan ya hasil rapat kita pertemuan pada hari ini. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Bekalis, Provinsi Riau, Komisi 1 DPRD Provinsi Riau berada dalam satu frekuensi yang sama dalam melihat permasalahan AMJ Agustus 2023. Yang kedua, DPRD Provinsi Riau meminta kepada Biro Hukum dan Biro Pemerintahan dan Porda Sektor Provinsi Riau agar menyurati Kemendagri atas nama gubernur terkait permasalahan ini. Ya Pak ya. Kemudian DPRD Provinsi Riau didampingi oleh Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Porda Sektor Riau dan Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau akan melakukan konsultasi ke dan berikut juga Pak Bukades ya akan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 untuk tindak lanjut pertemuan hari ini guna meluruskan permasalahan yang terjadi hari ini. Betul Pak?
Kemudian DPRD Provinsi Riau meminta Biro Hukum dan Biro Pemerintahan dan Organisasi Dapur Riau untuk menjembatani pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri atau bertemu dengan Dirjen atau pembuat keputusan yang ada di Kementerian Dalam Negeri sehingga segera menemukan solusi dari permasalahan ini. Ya Pak ya, sekali lagi saya minta kepada Biro Hukum dan Biro Pemerintahan dan Provinsi Riau untuk menjadi pertemuan ini. Ya Pak ya, nanti informasinya Pak segera Pak. Ya, hari Kamis nanti informasinya siapa yang bisa kita temui sehingga nanti kami dan kawan-kawan dari AMJ bisa membantu kalau memang seandainya kita tidak bisa ketemu sama Dirjen. Kita pada daerah. Kemudian terakhir DPRD Provinsi Riau juga akan berkoordinasi dengan Komisi 2 DPR RI untuk menyamakan persepsi terkait permasalahan ini. Ya. Ada tambahan? Ada yang cukup? Cukup? Sama? Baik, ya. Mungkin